kasih selamat malam. Ini mengenai terkait fenomena yang kembali terulang ya, kasus KDRT kembali marak terjadi. Terakhir selebgram Judinta Nabila itu menjadi korban pelampiasan dari suaminya karena faktor ekonomi. Dia banyak hutang, artinya dilampiaskan pada istrinya dan juga anak-anaknya. Itu gimana sih kondisi seorang yang melakukan seperti itu? Memang pada saat ini banyak faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya kekesalan. Kekesalan itu bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi keluar pun akan kelihatan bahwa dia lebih kesal daripada dulu-dulu pada saat dia belum mengalami kesulitan ekonomi. Dan kesulitan ekonomi harus kita lihat bukan dari berapa keuangannya pada saat ini, tapi bagaimana atau berapa penurunan ekonomi yang terjadi. Faktor ekonomi bisa membuat orang gelap mata, apalagi dengan jumlah yang besar hutang gitu. Ekonomi apalagi jumlah besar jelas membuat orang jadi resah dan sangat mungkin dia akan gelap mata karena itu. Kabarnya dia kan juga main ini ya, slot judi online gitu. Artinya utang itu benar-benar banyak gitu. Kenapa harus istri dan anak? Kenapa dia nggak mau ngurus itu lain-lain? Apakah memang saat itu kondisinya memungkinkan untuk istri dan anak? Ya udah, lebih aja atau gimana? Sekarang kita lihat kan macam-macam orang berbeda ya. Ada orang yang dia takut di luar, tapi dia melampiaskan emosinya. Jadi akhirnya kalau anak atau istrinya kebetulan sikapnya kurang baik, kebetulan meminta sesuatu, mungkin saja dia tiba-tiba akan menjadi ya kesal dan akhirnya melakukan KDRT. Oke, sebagai seorang psikiater, langkah-langkah apa sih untuk menghindari KDRT yang sedang marak terjadi saat ini, Bunda? Sebetulnya kita lihat, kebanyakan memang penyebabnya dari segi ekonomi. Ekonomi ini harus diatasi, bukan ekonomi bahwa semua orang harus diberikan uang yang cukup banyak. Tapi apa yang jadi penyebab? Misalnya banyak sekali karena pinjaman, banyak sekali karena narkoba. Itu diatasi, jangan dibiarkan marak seperti sekarang, sehingga yang enak adalah bandar dari judi online, yang enak adalah pengedar narkoba. Tapi siapa yang menderita? Masyarakat yang menderita. Jadi itu yang harus diatasi. Jangan kita hanya memberikan uang, itu kan tidak bisa berjalan seterusnya. Tapi kalau misalnya memberantas narkoba, memberantas judi online, itu akan jauh lebih sempurna daripada kita memberikan sumbangan. Oke, Bunda, kejadian ini kan bukan sekali dua kali, terulang lagi dan terulang lagi KDRT ini terhadap bisa dikatakan kaum hawa. Cara mengatasi solusinya itu untuk speak up-nya itu harusnya seperti apa, Bunda? Sebetulnya di sini ada beberapa faktor ya. Faktor pada orang itu sendiri dan keluarganya juga, dan faktor luar. Faktor luar tadi sudah diberitahukan antara lain penyebabnya harus kita cari. Apakah ke judi online? Karena banyak sekali yang hubungannya dengan judi online. Kemudian kita lihat lagi hubungan dengan narkoba. Itu kan banyak, coba kita lihat. Kebanyakan kan kalau nggak judi online, narkoba, ya ada juga faktor-faktor lain. Ada juga faktor ekonomi yang merosot. Itu juga bisa terjadi. Lalu kita lihat lagi faktor pencegahannya itu apa? Antara lain yang disediakan oleh pemerintah adalah kepolisian. Apakah kepolisian betul cepat tanggap? Apakah kepolisian sanggup menangani sekian banyak? Apakah sanggup berlaku secara adil? Sehingga akhirnya terjadi pemberontakan. Orang kalau sudah diperlakukan tidak adil, ya kadang-kadang kan bukan mau nurut, tapi malah lebih kesal dan membiarkan. Kalau ini kita lihat lagi tadi faktor di dalam dirinya. Faktor di dalam dirinya bagaimana mereka bisa mengatasi. Karena kalau sudah ada judi online, ada narkoba, itu ada sesuatu pada dirinya, sehingga akhirnya dia menggunakannya, dan akhirnya juga mungkin terjadi perkelahian, dan perkelahian itu belum tentu mengatasi. Jadi kalau kita lihat apa yang jadi penyebab internal sampai
dia tidak puas sampai akhirnya menyalahgunakan narkoba atau sampai melakukan judi online. Apakah permintaan dari istri terlalu tinggi? Itu juga mungkin. Permintaan keluarga terlalu tinggi? Itu juga mungkin. Jadi kita kembalikan pada apa sih latar belakangnya. Pun yang kasus terakhir ini yang selebgram kena detik kabarnya suaminya ini menyimpan video porno lah ya seperti itu. Nah, apakah mungkin faktor memang sudah nggak sayang lagi juga itu ikut membantu adanya tindak kriminal di seorang suami gitu? Artinya mungkin sudah bosan atau nggak sayang gitu loh. Sebetulnya kalau seorang memang sayang sekali ya, atau tidak ada jalan lain, maka mereka tidak akan semudah itu untuk akhirnya melihat foto yang akhirnya membuat mereka gairahnya meningkat. Itu kan terjadinya pada orang-orang yang memang tidak puas dalam hubungan suami istri. Memang ketidakpuasan itu bukan otomatis terjadi ya, tapi biasanya berkurang. Tinggal bagaimana kita tetap bertahan dan mentolerir atau tidak mentolerir dan ingin ya senangnya sendiri, coba lagi dengan yang lain. Terakhir, ada kabar dari pihak perempuan korban ingin berdamai. Nah, apabila berdamai, kemungkinan terulang lagi seperti apa? Sekarang tergantung, kita harus lihat apakah ini baru. Kalau baru itu lebih mudah teratasi. Bagaimana hubungan antara mereka? Apakah ada sesuatu yang sifatnya mutlak yang mereka tidak bisa tolerir? Atau barangkali ya kejadian sesaat. Kalau kejadian sesaat, maka penyembuhan itu atau kembalinya mereka untuk berdamai jauh lebih besar. Lalu tidak bisa kita lupakan ada kepribadian dasarnya masing-masing. Kalau masing-masing kepribadiannya cukup matang, itu juga akan jauh lebih mudah untuk teratasinya, untuk kembali rukun.